Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Soleh Setiawan. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah makam Siti Fatimah binti Maimun yang oleh para sejarawan disebut sebagai makam tertua yang ada di Nusantara. Seperti apa sejarahnya? Tetap saksikan video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video sejarah selanjutnya. Semoga bermanfaat. Makam Siti Fatimah binti Maimun ini terletak di Dusun Leran, Kelurahan Pesucian, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Pada awalnya, ketika makam ini pertama kali ditemukan, makam ini belum rapi sebagaimana sekarang ini. Akan tetapi masih banyak sekali pohon-pohon liar yang membuat suasana makam menjadi sempit dan juga terlihat kotor. Nah, akan tetapi ketika makam tersebut sudah diambil alih oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Timur, makam ini mulai terlihat dirapikan dan juga sebagaimana saat ini sudah sangat bersih dan juga terlihat rapi. Makam Siti Fatimah binti Maimun ini terletak di sebuah cungkup berbentuk persegi panjang yang berukuran 4 x 6 meter dan juga tinggi 16 meter. Dan cungkup ini agak unik ya, karena berbentuk seperti candi yang identik dengan Hindu Buddha. Nah, di dalam cungkup tersebut tidak hanya ada makam Siti Fatimah binti Maimun saja, akan tetapi ada 4 makam lain yang dikatakan sebagai dayang-dayang dari Siti Fatimah binti Maimun. Makam-makam tersebut adalah makam Putri Kucing, kemudian Putri Kamboja, Putri Seruni, dan juga Putri Keling. Selain 5 makam yang ada di dalam cungkup tersebut, ada juga 8 makam lainnya yang juga memiliki keunikan, karena makam-makam itu memiliki panjang yang tidak biasa. Ya, jadi 2 makam itu berada di depan cungkup, itu berukuran 7 meter, dan itu merupakan makam dari penjaga ataupun pengawal Sultan Maimun ya. Jadi ayahnya Siti Fatimah binti Maimun. Kemudian di sebelah timur cungkup itu juga ada makam yang panjangnya 9 meter, dan itu merupakan makam dari paman Siti Fatimah binti Maimun. Mereka adalah Sayyid Ja'far, Sayyid Karim, dan juga Sayyid Syarif. Dan kemudian di sebelah timur dari makam itu, makam panjang tersebut, ada 3 makam lagi ya. 3 makam ini juga memiliki panjang yang cukup panjang ya, 9 meter, sama dengan makam yang sebelumnya. Dan makam ini merupakan makam prajurit Sultan Maimun ya. Mereka bernama Raden Jamal, Raden Jalal, dan Raden Jamaluddin. Oh ya, untuk yang di depan tadi adalah makam dari Raden Ahmad dan juga Raden Said ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang asal-usul daripada Siti Fatimah binti Maimun itu sendiri. Ya, jadi Siti Fatimah binti Maimun ini merupakan seorang mubalik perempuan ya, yang pada zaman dahulu merupakan penyebar agama Islam di Nusantara pertama kali. Ada banyak sekali versi yang menjelaskan tentang asal-usul Siti Fatimah binti Maimun ini ya. Dan untuk
video kali ini saya akan menyampaikan satu saja ya, versi yang saya dapatkan dari beberapa literatur yang ada, yang kemudian saya simbolkan menjadi satu gambaran asal-usul Siti Fatimah binti Maimun. Jadi Siti Fatimah binti Maimun ini lahir pada tahun 1064 Masehi ya. Ada yang mengatakan Sultan Maimun ini merupakan orang yang berasal dari Persia dan ibunya adalah orang yang berasal dari Aceh. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Dan kemudian pada tahun 1081 Masehi, Siti Fatimah bersama Sultan Maimun ini datang ke Jawa. Ya, jadi kedatangannya adalah tahun 1081 Masehi. Nah, di sini juga ada beberapa perbedaan pendapat ya. Ya, ada yang mengatakan bahwa kedatangan Siti Fatimah binti Maimun ini adalah permintaan dari Maulana Malik Ibrahim. Dan ada pula yang mengatakan bahwa kedatangan Siti Fatimah binti Maimun ini merupakan suatu proses dakwah melalui metode perdagangan ya. Sebagaimana yang kita tahu bahwa pada zaman dahulu itu banyak sekali metode dakwah yang menggunakan melalui metode perdagangan. Nah, untuk pendapat ini saya menggunakan yang kedua, karena dari beberapa literatur yang ada, saya menemukan bahwa antara Siti Fatimah binti Maimun dengan Maulana Malik Ibrahim itu memiliki jarak yang cukup panjang ya. Ya, jadi Siti Fatimah ini datang pada abad ke-11 dan Maulana Malik Ibrahim ini datang pada abad ke-15. Nah, dari situ kan dapat dilihat bahwa kalau memang Siti Fatimah binti Maimun ini datang atas permintaan Maulana Malik Ibrahim, bagaimana mungkin ketika tahun daripada kedatangan mereka saja sudah berbeda dan selang beberapa abad. Nah, oke, kita langsung masuk ke pembahasan tentang seperti apa proses kedatangan Siti Fatimah binti Maimun bersama rombongan untuk datang ke Pulau Jawa ini. Ya, jadi Siti Fatimah binti Maimun ini datang ke Pulau Jawa itu bersama ayahnya dan juga 12 orang lainnya yang ikut di dalam satu kapal yang pada saat itu dikatakan dari beberapa literatur juga mereka melakukan perjalanan untuk berdagang. Ya, selain untuk berdagang, disebutkan juga bahwa kedatangan mereka adalah untuk mendakwahkan agama Islam. Nah, kemudian ketika rombongan tersebut sampai di Jawa Timur, sampai di Gresik ya, yang bertepatan di Dusun Leran ya, Dusun Leran yang saat ini merupakan makam Siti Fatimah ada di situ. Nah, di sana satu rombongan tersebut kemudian membangun sebuah rumah di situ untuk singgah. Nah, jadi saat itu di Leran itu merupakan kompleks yang menjadi tempat singgah para pedagang-pedagang dari seluruh dunia. Ya, jadi di desa Leran itu pada saat itu dikuasai oleh kerajaan Hindu-Buddha. Jadi memang tidak mudah untuk berdakwah di lingkungan tersebut. Nah, singkat cerita, setelah beberapa waktu tinggal di tempat tersebut, kemudian terbesitlah untuk menggunakan metode perkawinan dalam menyebarkan dakwah Islam ini. Nah, jadi saat itu ada rencana untuk menikahkan Siti Fatimah binti Maimun dengan raja Hindu-Buddha tersebut. Nah, kemudian setelah dirundingkan, ternyata raja tersebut mau untuk dinikahkan dengan Siti Fatimah. Nah, pernikahan ini kan
pada saat itu diharapkan ketika Siti Fatimah binti Maimun ini bisa menikah dengan raja tersebut, diharapkan raja tersebut bisa lebih lunak lah istilahnya, bisa lebih lunak agar Islam itu bisa didakwahkan di sana meskipun hanya beberapa orang yang bisa masuk. Nah, kemudian beberapa waktu sebelum pernikahan itu terjadi, di dusun Lerang tersebut malah terkena suatu wabah penyakit yang menyerang dusun Lerang. Banyak sekali warga yang pada saat itu meninggal karena wabah penyakit tersebut. Begitu juga dengan Siti Fatimah binti Maimun, beliau juga terkena wabah penyakit itu. Nah, hingga akhirnya beliau pun meninggal dan pernikahan tidak jadi dilaksanakan pada saat itu. Nah, jadi pada saat itu Siti Fatimah binti Maimun ini meninggal pada usia 17 tahun, jadi masih sangat muda sekali. Nah, kemudian setelah Siti Fatimah itu meninggal, raja tersebut kan sudah ada rencana tadi untuk menikahi Siti Fatimah. Nah, untuk sebagai kenang-kenangan, Siti Fatimah ini dibuatkan oleh raja tersebut sebuah cungkup ya, untuk makam Siti Fatimah. Nah, jadi makam itu berbentuk seperti candi Hindu-Buddha. Nah, kemudian di dalamnya ada makam Siti Fatimah. Nah, makam Siti Fatimah itu nisannya adalah dituliskan di sana beberapa ayat, potongan ayat dalam surat Ar-Rahman kalau nggak salah ya, surat Ar-Rahman, dan dalam nisan tersebut tulisannya adalah menggunakan tulisan kaligrafi huruf Arab. Nah, itu jadi meskipun dari luar itu terlihat seperti bercorak Hindu-Buddha, akan tetapi setelah masuk dan melihat batu nisan, kita akan mengetahui bahwa oh, ini ternyata bukan beragama Hindu ataupun Buddha. Demikian pembahasan tentang sejarah Fatimah binti Maimun. Semoga apa yang ada di dalam video ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau ada yang bisa diambil, silahkan diambil, dan kalau memang ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kalian bisa memberikan kritik ataupun saran ataupun pembenaran untuk video ini. Oke, demikian. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video sejarah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.